mahasiswa kami yang kami hormati, dan selamat pagi Bapak Ibu Guru dan staf pegawai. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, di mana ya Bapa, Engkau masih memberi kami kesehatan, terlebih napas kehidupan hingga saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, utuslah Kudus-Mu ke dalam hati kami, bukakanlah pintu hati kami, agar kami dapat memahami renungan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Injil kita pada hari ini diambil dari Lukas. Dimuliakanlah nama Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu kepadanya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepadanya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu padaku, tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain dan saudaranya, "Berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah utang surat yang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita hari ini menyatakan bahwa pemegang harta milik sering tergoda untuk berbuat curang. Risikonya dia akan dipecat. Setelah tahu ia akan dipecat, ia menggunakan otaknya agar bisa diterima bila nanti diberhentikan dari jabatannya. Kecerdikan ini dipuji tuannya karena ia pandai memperhitungkan masa depannya. Anak-anak terang mestinya jangan kalah cerdik dari anak-anak dunia, bukan untuk meniru kecenderungan, tetapi untuk memperhatikan masa depannya. Karena itu, kita harus cerdik agar tidak binasa. Apakah kita selalu hidup terarah ke masa depan? Mari kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, kami bersyukur atas teladan Rasul Paulus dalam menanggapi panggilan-Mu untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami pun mau dan mampu menanggapi panggilan-Mu. Kami akan berusaha dengan giat menjadi pewarta sabda-Mu, melalui sikap hidup yang baik dan benar seturut perintah-Mu. Ya Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami seperti biasa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Apabila kami jatuh ke dalam dosa, kiranya Yesus Engkau panggil malaikat kudus-Mu untuk mengangkat kami ke jalan yang benar. Hapuskan segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menerima segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.